Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melakukan pengerjaan tampilan list review, add review, dan edit review. Kita akan membuat 3 halaman tersebut di bagian ini karena bagian review ini kodenya tidak berbeda jauh dengan yang di bagian produk. Untuk langkah pertama, kita akan membuat satu buah folder baru di folder page, kemudian di folder panel ini. Kita beri nama reviews di sini. Kemudian kita buat satu file baru bernama index.view untuk list reviewnya. Kodenya saya copy paste dulu untuk yang bagian list review ini. Kalau kalian lihat, untuk kode bagian list review ini tidak berbeda jauh dengan yang ada di list product. Perbedaannya itu hanyalah pemanggilan API-nya saja yang ada di bagian sini. Di bagian fungsi getReviews ini. Sisanya itu mirip-mirip. Saya coba perlihatkan dari bagian awal script setup ini. Yang pertama kita akan import library-nya dulu. Untuk yang bagian onMounted ini tidak perlu dicatat juga, tidak masalah karena itu sudah otomatis auto import. Kita pertama import library view loading overlay terlebih dahulu. Kemudian kita akan gunakan juga panel layout dan middleware verify token. Di sini kita set judul dari halamannya yaitu reviews. Kemudian kita bergerak ke paling bawah dulu untuk persiapan variabelnya. Yang pertama ada variabel reviews, kita menggunakan fungsi ref, berarti variabel reviews dan page ini merupakan reactive variable dan ketika akan mengakses isi atau nilai dari variabel tersebut harus menggunakan atribut value seperti ini. Untuk yang lainnya serupa, kita masih menggunakan page count-nya 10 data per halaman atau per page. Kemudian ini adalah loading indikator dan ini variabel untuk kolom-kolom di tabelnya. Ada number. Kemudian di sini yang beda adalah reviewer name dan review. Pastikan key-nya itu sesuaikan dengan respons datanya. Kita gunakan field reviewer name dan review di sini. Untuk labelnya kita bisa set apapun bebas. Untuk yang kolom pertama dan kolom terakhir itu custom kolom, jadi kita akan set di bagian sini seperti di list product. Kemudian untuk variabel rows ini berguna untuk menampilkan data per page-nya. Jadi semisal reviews-nya itu ada 20 review gitu ya. Tetapi karena kita menampilkan 10 item per page, maka kita olah di bagian ini. Kemudian kita panggil getReviews-nya ketika callback onMounted terpanggil. Untuk fungsi getReviews-nya sendiri tidak berbeda jauh dengan yang getProducts. Kita hanya membedakan di bagian endpoint-nya saja di sini. Untuk sisanya sama, kita tampung di variabel penampung menggunakan atribut value karena variabel reviews ini reactive variable. Kemudian untuk yang getRowNumber serupa dengan yang di file list product ini. Dan juga untuk delete item sama untuk strukturnya. Perbedaannya hanyalah di endpoint API-nya saja yang bagian ini. Kemudian untuk tampilannya, kalau kalian lihat kita masih menggunakan wrapper yang sama. Perbedaannya hanyalah di judul reviews-nya ini, kemudian di bagian target atau action link-nya. Jadi ketika user
klik tombol tambah data, nanti akan dialihkan ke form review. Untuk kolom dan rows-nya masih sama menggunakan variabel columns dan rows, dan ada empty set-nya juga untuk komponen si table-nya. Ini adalah kolom yang menampilkan angka-angka, sedangkan yang ini kolom action-nya. Dan pagination-nya juga tidak berbeda jauh. Kita perlu rename saja terkait di variabel ini. Kita coba cek untuk tampilannya. Saya coba refresh dulu. Kita buka halaman reviews di sini. Data reviews-nya sudah muncul. Oh ya, dan pastikan backend atau service yang bagian backend-nya dijalankan ya, agar datanya bisa tampil seperti di video ini. Oke, selanjutnya kita bergerak ke bagian form review. Kita copy dulu, kemudian kita buat satu folder baru di dalam folder reviews ini, namanya form. Yang pertama kita buat form penambahan data, kita buat namanya index.view. Kita pastekan kodenya. Saya coba jelaskan satu persatu dari bagian script setup ini. Yang pertama kita import library juga menggunakan view loading overlay, kemudian di sini juga menggunakan panel layout dan verify token. Kita set judul halamannya di sini. Kemudian untuk variabelnya tidak berbeda jauh dengan form penambahan produk. Kita gunakan variabel form yang merupakan JSON object, ada field reviewer name dan review. Di sini adalah variabel untuk komponen loadingnya. Kemudian untuk fungsi submit data, kita akan kirim data-data dari input user ke backend kita. Yang bedanya itu hanyalah di endpoint reviews ini. Dan juga saat sukses kita redirect ke halaman list review bukan list product. Untuk secara garis besarnya itu tidak berbeda jauh. Perbedaannya hanya di bagian ini saja. Kemudian untuk formnya juga, kalau kalian lihat kita masih menggunakan wrapper, menggunakan form di sini, dan ketika disubmit akan memanggil fungsi submit data. Di sini adalah judulnya, dan ini merupakan input yang bagian pertama yaitu nama reviewer, dan ini inputan bagian kedua yaitu reviewnya. Kalau kalian lihat tampilannya, saya coba refresh dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada dua form, yaitu nama reviewer dan reviewnya. Untuk komponennya masih menggunakan kelas yang sama seperti di form produk, hanya bedanya itu kita simpan nama reviewer dan reviewnya saja. Seperti ini. Kita coba tes. Ini review yang baru. Lalu kita kirim data. Kalau berhasil akan muncul alert seperti ini. Jika sudah, akan di redirect ke bagian list review. Ini sudah sesuai dengan yang ada di produk juga, sudah sama. Selanjutnya kita akan bergerak ke pembuatan edit data review. Kita copy dulu untuk kodenya. Lalu selanjutnya kita buat satu file baru di dalam folder form. Jadi di panel reviews form ini, kemudian kita set seperti ini. Nah, untuk file edit data review, bedanya itu dengan yang produk adalah di produk kita menggunakan parameter slug, sedangkan di review kita menggunakan parameter ID. Jadi sesuaikan saja dengan backend yang sebelumnya kita buat.
karena di review ini menggunakan ID, jadi kita akan gunakan file name-nya itu parameter ID seperti ini. Saya coba pastekan, kemudian saya coba jelaskan tahap demi tahap di kode ini. Yang pertama kita import view loading overlay untuk indikator loadingnya. Kemudian di sini kita menggunakan panel layout dan juga middleware verify token. Jadi middleware verify token itu berguna kalau ternyata user belum login dan tidak sengaja mengakses URL form edit, maka akan dialihkan ke halaman login. Kemudian yang ini bagian untuk set judul halamannya yang di sini. Kemudian sebelum saya jelaskan ke fungsi, saya jelaskan dulu untuk variabel-variabelnya. Di sini ada variabel form dengan fungsi ref, berarti dia reaktif variabel. Untuk mengaksesnya bisa menggunakan atribut value seperti ini. Karena kalau tanpa atribut value akan error. Selanjutnya di sini ada objek reviewer name dan juga review. Selanjutnya di sini ada komponen loading, dan yang root ini berguna untuk mengambil parameter dari URL. Karena nanti linknya itu kalau kalian lihat di bawah sini, panel reviews form /4. Nah, 4 itu adalah ID-nya. Jadi kita akan mengambil angka 4 itu menggunakan variabel root ini. Untuk useRoot ini adalah fungsi bawaan dari Nux yang bisa kita gunakan. Kemudian kita akan memanggil fungsi getReviewDetails saat callback onMounted dijalankan. Nah, di getReviewDetails ini kita akan hit ke API untuk mendapatkan detail dari reviewnya. Kita hit API-nya itu /reviews kemudian ID-nya. Dan kita untuk mendapatkan ID menggunakan variabel root yang di bawah ini yang telah kita persiapkan. Kemudian ambil parameter ID-nya. Karena kan nama filenya dynamic-nya itu ID ini kan. Jadi kita gunakan ID di sini. Karena kalau kalian lihat sebelumnya di file edit data produk ya, kan di sini root param slug karena kan nama filenya slug kan. Nah, kalau misalkan dia namanya ID seperti ini, kita ambil parameternya itu params.id. Jadi itu bedanya kenapa di form edit produk harus menggunakan slug, sedangkan di review harus menggunakan ID. Karena di backend-nya juga kita bedakan jika produk menggunakan slug, sedangkan untuk review menggunakan ID. Kemudian di sini kita akan cek respons dari detail reviewnya. Selanjutnya di sini juga ada fungsi submit data. Untuk fungsi submit data kita akan kirim data perubahan ke backend menggunakan endpoint berikut ini. Kita set metodenya put di sini dan ini adalah payloadnya. Jika dia sukses, akan menampilkan alert dan juga akan di redirect ke halaman list review. Untuk tampilannya tidak berbeda jauh dengan yang penambahan data review. Kita masih menggunakan variabel yang sama di sini, form.reviewername dan form.review. Saya coba refresh dulu. Nah, saya coba buka satu datanya. Saya klik edit di sini. Update, ini review yang baru update. Saya kirim data di sini. Kalau sukses, tampilannya data berhasil diubah. Nah, dialihkan ke halaman list review dan datanya pun sudah berubah di sini. Dan kalau kita
klik tombol edit lagi, kalian lihat URL-nya seperti ini ya. Panel reviews form 4. Ini 4 itu ID-nya. Dan kita ambil ID tersebut menggunakan kode root params.id ini. Kalau misalkan di sini kita setnya misalkan contoh identifier gitu ya, misalkan identifier. Nah, di sini juga kita ambilnya juga identifier, bukan ID. Jadi disamakan saja dengan nama filenya, karena ini merupakan skema dynamic root dari Nux. Jadi itu salah satu kelebihan dari Nux, kita bisa ambil parameter tersebut. Itulah langkah-langkah terkait pengerjaan bagian review ini, baik list review, penambahan review, dan juga edit data review. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan terkait bagian ini, kalian bisa coba chat di grup Discord atau di kolom komentar juga. Terima kasih dan semoga bermanfaat.